semuanya, kembali bertemu dengan program Living Healthy for God's Glory, yang di Wow. mana di hari ini kita membahas mengenai fungsi dari daging sapi, khususnya dalam dalam seng atau zat besi nih, Pak Jimmy? Zat besi, Zat Pales. besi ya, oke. Ya, kemarin itu kita di Seng ya, kemarin itu. Ya, Pales, kabar baik, Pales. Kabar baik. puji Tuhan, kabar saya Pak baik. Jimmy juga Puji baik. Tuhan. Puji Tuhan, Bu, Luar sehat, Bu. biasa. Senang nih jumpa lagi nih, pasti ada sesuatu resep-resep rahasia yang akan disingkapkan nih sore ini. Ya. Ya, Oke, pastinya, monggo Bu. silakan, Pak. Oke, mari kita satukan hati dulu dalam doa. Ya. Tuhan Allah, dalam nama Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kau sudah kumpulkan kami kembali untuk sama-sama belajar kebenaran firman kebenaran-Mu dalam segi kesehatan. Urapilah hamba-Mu ini Tuhan yang sebentar lagi akan menyampaikan materi ini dan juga semua pendengar pada hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Iya. Oke. Luar biasa nih Pak. Pales dengarnya udah deg-degan lagi nih kayaknya. Enggak sih, tapi jadi pengetahuan yang luar biasa. Ya, buat nambah pengetahuan lah, Bu. Sebenarnya kalau dilihat Iya, ini dari episode pertama sampai episode yang 11 apa 12 nih sekarang nih, ya kan? Kita udah masuk ke 11 kayaknya, Pales. Jadi banyak apa ya, ilmu pengetahuan yang didapat, dan saya percaya bahwa yang menonton baik The Warriors ataupun rekan sobat yang lain pasti juga diberkati menambah pengetahuan tentang kesehatan. Di rekaman-rekaman sebelumnya ya kita ya. Benar. Ya. Silakan Pak. Oke, baik. Kita akan lanjutkan kandungan dan manfaat daging sapi. Yang berikutnya adalah ia mengandung zat besi. Manfaatnya adalah ia mencegah anemia atau kekurangan sel darah merah. Ia dibutuhkan untuk meningkatkan produksi hemoglobin, yaitu protein yang mengangkut oksigen dalam darah. Nah, gejala hemoglobin rendah itu seperti kelelahan, suasana hati yang rendah, atau bad mood, sesak nafas, dan jantung berdebar. Poin yang berikutnya, ia juga meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, ia meningkatkan kadar hemoglobin ke sel, jaringan, dan organ yang rusak sehingga meningkatkan proses penyembuhan. Nah, sistem kekebalan yang kuat itu seperti dia bisa melawan infeksi dan juga mencegah penyakit. Jadi zat besi ini cukup penting untuk tubuh kita. Nah, poin yang ketiga adalah meningkatkan fokus dan konsentrasi. Nah, zat besi ini mampu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan kinerja kognitif. Nah, kadar zat besi yang rendah itu seperti memengaruhi fungsi kognitif, rentang perhatian, dan daya ingat rendah. Pak Jimmy, ya. Mau nanya Pak, itu salah satu fungsinya kan di poin yang ketiga itu kan tertulis dalam meningkatkan fokus dan konsentrasi itu Pak ya. Betul. Ada zat besi rendah itu bisa mempengaruhi yang namanya fungsi kognitif. Fungsi kognitif itu maksudnya apa sih Pak? Fungsi kognitif itu seperti kayak daya ingat kita itu. Di otak kita itu. Saudara tahu nggak kognitif itu apa? Nggak tahu, Pak. Kognitif itu seperti kemampuan orang untuk memperoleh makna dan pengetahuan serta informasi yang ia dapatkan. Jadi fungsi otak gitu bukan, Pak? Ya, mesti seperti proses mengingat, pemecahan masalah, pengambilan keputusan itu kognitif. Kognitif, ya. Oh. Jadi kalau besi rendah mempengaruhi daya ingat juga rendah gitu ya Pak ya? Pastinya, karena di dalam darah kita kan mengandung zat besi. Otomatis kalau zat besi rendah, kadarnya kan juga rendah. Dan otak kita kan sangat membutuhkan darah. Bahkan jadi Oke, ya silakan. Jadi gini, jadi otak kita tuh sangat membutuhkan darah. Bukan membutuhkan, sangat membutuhkan. Oke.
Iya Pak, saya Ya. mau ini kan zat besi ya. Setahu saya kan juga di sayur-sayuran itu kayak di kangkung, di bayam itu kan zat besi. Sementara kita nih yang sudah usia Pak dilarang untuk makan yang terlalu tinggi zat besi itu kan Pak ya. Karena Betul. katanya bisa jadi asam urat atau gimana. Apakah zat besi yang ada pada sayuran itu beda dengan zat besi yang ada pada daging sapi? Oke, sebenarnya sama. Namanya zat besi atau Fe itu sama. Itu bisa ditemukan pada tumbuh-tumbuhan dan juga pada hewan. Nah, hewan ini biasanya yang memakan tumbuh-tumbuhan. Makanya Tuhan sudah ciptakan makanan kosher ini, seperti daging sapi. Oh, jadi kenapa si sapi punya zat besi? Karena si sapi makannya tumbuhan gitu ya, Pak? Juga makan tumbuhan dan juga ada zat besi di tubuh daging sapi itu sendiri. Oh. Tuhan sudah ciptakan, sudah ada zat besi di dalamnya. Jadi bagaimana nih Pak? Apakah kita lebih condong ke daging sapi, apa kebanyakan ke sayurannya Pak? Jadi gini, kalau orang sudah mempunyai usia, kita lihat kandungan zat besinya lebih banyak di mana, di sayuran atau di hewan. Biasanya di hewan. Oh. Tapi kita lihat juga sayuran juga mengandung zat besi yang tinggi seperti bayam kan juga ada. Hanya saja jumlahnya kita kurangi. Kenapa? Karena kebutuhan zat besi dalam tubuh kita itu tidak dibutuhkan sangat banyak. Justru Walaupun dia itu untuk meningkatkan fokus dan konsentrasi. Kan kalau orang udah tua takutnya pikun gitu ya Pak? Iya, makanya banyak orang salah kaprah. Kalau misalnya ini penting, zat besi ini penting untuk meningkatkan fokus misalnya ya, yang di pohon 3 nih. Akhirnya mereka makan banyak sekali untuk mengejar itu, padahal bukan itu intinya. Dia penting tapi jumlahnya dibutuhkan sedikit saja. Makanya kebanyakan orang akhirnya salah paham. Menjadi apa? Overdosis. Paham ya, saudara? Jadi kita harus ingat, zat besi ini penting, namun jumlahnya tidak banyak. Yang penting itu apa? Rutinitas. Oh, selalu ada konsumsi gitu ya Pak Mas ya? Selalu konsumsi. Betul, makanya saya sarankan saudara-saudara ketika pergi ke supermarket, pas kebetulan lewat ke bagian daging atau sayur, terus seingatnya, oh ini, saya udah lama sekali nggak makan. Belilah sayur itu. Tidak usah terlalu pusingin, oh ini mengandung ini, mengandung ini. Karena apa? Tuhan perintahkan kita, makanlah semua tumbuh-tumbuhan yang ada di taman ini. Tuhan tidak pernah mengatakan, kamu makan tumbuhan ini dan itu dan itu. Tidak ada di firman Tuhan, kan? Tuhan perintahkan, makanlah semuanya. Tapi lagi nih Pak, kebanyakan orang katanya begitu dia habis makan kangkung yang nggak pernah ini, begitu makan kangkung dikit aja udah langsung namanya tangannya kram, ya nggak enak. Itu jadi bagaimana Pak? Nah, itu karena apa? Bukan karena kangkungnya. Karena orang itu sudah mengalami keluhan. Jadi begini, kalau kita mau untuk mengetes ya sesuatu makanan itu baik atau tidak, itu tidak bisa diterapkan hanya 1-2 orang. Paham ya? Jadi harus dipukul rata. Misalnya 100 orang makan, 99 minimal. Semua mengalami keluhan yang sama. Nah, baru dibilang makanan itu tidak baik. Saya beri contoh. Orang kalau suka makan makanan yang berlemak, iya kan? Mayoritas kan jadi gemuk semua. Betul kan? Iya. Jarang kan orang makan berlemak tambah kurus kan? Tambah gemuk iya. Berarti firman Tuhan tidak pernah salah. Kita dilarang untuk makan makanan berlemak kan? Bakarlah semua itu di atas mezbah. Sebagai wangi-wangian bagi Tuhan. Itulah intinya. Tuhan ciptakan tumbuhan, tidak ada yang tumbuhan beracun untuk itu. Terus disuruh kita untuk makan, nggak ada. Atau yang tidak bermanfaat. Kangkung banyak manfaatnya, Bu. Namun orang itu banyak keluhan dan mungkin juga jumlahnya terlalu banyak. Mungkin juga di dalam kangkung itu juga ada teman-temannya yang ikut serta di dalam piring itu atau wadah itu.
Nah, akhirnya kangkungnya yang disalahkan. Ah, Padahal orang lain kalau makan misalnya di meja yang sama, hanya orang itu yang ada keluhan, yang lainnya tidak ada keluhan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kangkungnya itu yang salah? Kan enggak? oh ya, mungkin jadi suges juga ya Pak ya, begitu makan kangkung tangan kram, begitu makan bayam tangan kram. Ya, Itu mah jadi cuman apa suges orang yang disampaikan ke kita, padahal kita belum tentu gitu ya Pak ya. Iya, kangkung banyak manfaatnya. Sayur-sayuran banyak manfaatnya, Bu. Karena dia mengandung banyak sekali mineral-mineral dan juga vitamin. Jimmy, Ya, mau bertanya Pak, itu sebenarnya berarti seseorang kalau dia mempunyai daya ingat yang boleh dikatakan rendah, salah satu faktornya itu selain karena umur, juga karena zat besinya itu rendah di dalam tubuhnya gitu ya Pak ya? bisa juga. Itu salah satu faktor. Makanya tubuh kita ini cukup kompleks. Nah, Komponennya itu banyak sekali. Salah satunya zat besi. oh gitu. Pak, Mm-mm. mau nanya, Ya, bener gak sih Pak kalau kadar obat bius itu sebenarnya bisa membuat kadar lupa dalam diri kita gitu loh Pak? yang dimaksud biusnya itu hanya di waktu operasi atau sering pakai obat bius. Eh, jadi gini, ini saya cerita saya sih Pak ya. Mm-mm. Saya dalam hidup saya sudah ada 4 kali operasi nih Pak, Ya, total. ya. Karena dulu pada saat kaki saya patah, pasang pen, habis itu Mm-mm. cabut pen. Mm-mm. Kedua yang di tangan, Mm-mm. ya kan? Nah, Mm-mm. maksud saya pada saat setelah saya begitu, saat saya masuk ke operasi yang kedua nih Pak ya, Mm-mm. itu kayak kadar daya ingat saya tuh agak berkurang gitu loh Pak. Oke. Apakah saya juga nggak tahu karena kan memang dari dulu pas pas saya tahu ada kolesterol waktu sebelum Mm. merit pun ya sudah didoktrin sama orang tua nggak boleh makan daging kaki empat termasuk yang paling berpengaruh tuh sapi. Saya Kata amat orang sangat, tua. hah? Kata orang tua atau kata dokter? Orang tua. Kata orang tua. Oke. Terus? Karena orang tua kan dia penganut paham vegetarian yang di mana Oke. daging-daging kalau bisa jangan leles karena lu Ya, kan juga ada ya bakat ada kolesterol. ya, Kalau ya, lu nggak jaga nanti bisa naik. Ya udah. ya. Apa karena faktor itu yang jujur jujur nih Pak ya, saya baru tahu bahwa daging sapi itu membuat ada banyak fungsi. Hmm. Yang notabene udah cukup berapa tahun saya nggak makan. Maksudnya bukannya nggak makan sih, tapi jarang gitu Ya, loh. Kecuali ya. makan bakso, Pak. Kalau makan bakso ya sebulan sekali. Tapi kan sebenarnya itu nggak terlalu banyak kalau di kandungan sapi di bakso ya, Pak ya. Ya, Nah, berbeda kalau kita kayak makan steak, makan ya, apa gitu loh, ya kan. Nah, ya. apakah yang jadi pertanyaan saya, apakah sebenarnya karena faktor saya nggak makan itu sehingga di dalam diri saya kekurangan zat besi sehingga kadar daya ingat saya berkurang. Kalau mengingat kan umur kan nggak tua-tua banget gitu loh Pak. Ya. Nah yang Belum kedua, lah, Pales, belum tua. ya, Masih muda kok. ya. Dan yang kedua, apakah karena faktor dari obat bius itu Pak? Oke. Karena saya berpikir, oh karena bius jadi agak karena memasuki operasi yang kedua itu after itu kayaknya saya sering agak-agak lupa gitu loh maksudnya. Jadi gini, Pales boleh jeda tanya juga interval. gak nih? Lupanya Hah? lupa apa nih Pales? Contohnya nih. Lupanya gini loh, maka saya kalau dalam pekerjaan saya mesti sekarang tuh sudah pasang post-it di laptop saya. Apa yang Oke. harus dikerjakan? Iya, jadi terkadang kalau andai kata saya nggak tulis tuh saya sering bisa ada miss gitu loh. Kalau nggak barusan ingat mau ngerjain ini, beda 5 menit saya lagi ngitung. Yang tadi udah saya kerjain atau belum ya? Gitu loh. Ah, gimana tuh Pak Jimmy? Oke, saya akan jawab ya. Ya, Jadi Menyambut gini, lagi deh Pak, yang menyambut Pales sekalian nih.
bagaimana kita ngecek kadar zat besi, kan Pales sama saya ini kan perlu ngecek kadar zat besi juga gak gitu Pak? Silakan Pak. Jadi gini, Pales jangan putus asa. Ingat, Tuhan ciptakan tubuh kita luar biasa. Ada yang namanya tubuh kita bisa menyembuhkan diri sendiri. Kalau bahasa Inggrisnya itu self-healing. Ya, ingat ya itu ya, tubuh kita ini luar biasa. Hanya manusia yang bisa melakukan self-healing. Oke? Nah, untuk Pak Lesmana, mungkin juga obat bius juga mempengaruhi daya ingat. Namun bukan itu faktor utama yang membuat Pak Les jadi pelupa seumur hidup. Oke. Kecuali kalau Pak Lesmana menjadi pecandu narkoba. Jadi ketika tubuh ingin memulihkan diri sendiri, disuntik lagi obat bius. Ingat ya, ibarat orang mau berdiri, dijatuhin lagi. Mau berdiri, dijatuhin lagi. Oke? Nah, setelah Pak Les misalnya operasi gitu, cobalah makan makanan yang bergizi untuk memulihkan, untuk membantu self-healing tubuh kita ini. Jadi dibantu. Nah, salah satunya Pak, makan daging sapi ini. Makanya kenapa orang di Timur Tengah, terutama di negara Israel, ya, daya ingatnya orang Israel kuat-kuat nggak? Kuat. Sangat kuat. Pertanyaannya, apakah mereka suka makan daging sapi? Suka. Betul kan? Iya. Iya, Pak. Nah, hanya saja mereka tahu waktu kapan yang terbaik untuk makan, yaitu di siang hari. Karena apa? Mereka juga tahu kalorinya tinggi. Supaya ada aktivitas ya, Pak ya? Ya. Supaya ada aktivitas. Kan tubuh kita juga mengandung protein kan? Iya. Sangat banyak protein kan, betul nggak? Makanya dibutuhkan. Makanya kenapa orang yang suka makan daging sapi, daya ingatnya lebih kuat. Cenderung untuk terkena penyakit Alzheimer itu lebih rendah. Dan ingat, firman Tuhan tidak pernah memerintahkan kita untuk menjadi vegetarian. Ini yang harus digarisbawahi. Saya berani bicara ini karena saya menganut pada firman Tuhan. Bukan dari teori saya sendiri. Tuhan perintahkan kita untuk makan daging. Betul kan? Ya. Saudara tahu salah satu tokoh di Alkitab yang Tuhan perintahkan makan daging? Siapakah dia? Dia seorang nabi. Ada yang tahu? Kupikir semua makan, tapi diperintahkan. Yang pertama, ya. Yang pertama, Pak. Ya. Langsung Pak Jim. Nabi Nuh. Oh iya, karena di dalam bahtera itu. Ya. Nah, banyak orang pikir, oh karena tidak ada tanaman, makan daging aja, gitu kan? Sebenarnya bukan itu intinya. Memang selain tidak ada tanaman, namun Tuhan perintahkan itu apa? Saya yakin bahwa Tuhan ingin tubuh Nuh kuat. Salah satunya untuk melakukan peperangan rohani. Makanya bagi saudara-saudara yang mempunyai pelayanan, peperangan rohani, dan sebagainya, saya anjurkan makanlah makanan yang mengandung zat besi yang tinggi, protein yang tinggi. Bukan makan yang banyak ya, kandungannya. Biasa orang kalau melakukan pelayanan, peperangan rohani, tubuhnya sakit semua kan? Namanya juga peperangan rohani kan? Nah, saya yakin walaupun tidak tertulis di Alkitab, saya yakin Nuh juga melakukan peperangan rohani di dalam kapal itu. Kenapa? Karena Tuhan itu kan mau memusnahkan Sodom dan Gomora kan? Betul nggak? Apakah setan senang?
Pastinya tidak. Tidak. Makanya perhatikan orang-orang kalau melakukan pelayanan peperangan rohani, badannya pasti sakit semua. Seperti atlet kan, badannya sakit semua kan. Biasanya pelatihnya suruh makan apa? Makan daging kan, makan ikan, betul nggak? Iya. Bukan Makanya cukup sayur. benar, firman Tuhan tidak pernah memerintahkan kita untuk menjadi vegetarian. Tuhan ciptakan kita gigi taring kok. Untuk apa? Untuk mengoyak sayur, kan tidak? Jadi kalau gitu Pak, kalau kita konsumsi tuh yang daging dibuat daging-dagingan, rasa daging itu yang sekarang kan ada tuh Pak, makanan seperti itu seperti ayam, padahal bukan ayam, cuma kayak ayam tapi dari sayuran, daging juga dibuat gitu, nggak bisa ya Pak, itu nggak memenuhi kebutuhan daripada zat besi ataupun yang lain-lain ya Pak. Makanya apakah kita menganut firman Tuhan? Tuhan tidak pernah menciptakan yang sesuatu yang jadi-jadian kan, daging-dagingan atau sayur. Betul nggak? Nah, iya. Iya kan? Betul nggak, Bu? Iya, Pak. Itu kan jadi-jadian kan? Daging-dagingan. Ya, tidak gitu ya. Nggak di tengah-tengah ya. Iya. Makanya, ya kan orang kalau misalnya yang suka makan makanan yang mengandung zat besi dan sebagainya, makanan hewani, makanan kosher ini, tubuh mereka semakin kuat. Baik itu atlet, baik itu bagi orang yang melakukan aktivitas tinggi, ya kan, yang melakukan pelayanan peperangan rohani, ya kan, pendoa syafaat, ya kan, mereka kan butuh stamina tuh. Setuju sih Pak, nggak mungkin olahragawan itu cuma makan sayur doang, nggak bakal bisa hari Pak. Tidak ada. Kita tidak temukan, ya kan, orang yang kuat hanya makan sayur. Ingat, Tuhan tidak pilih kasih loh. Apa yang kau tabur, kau tuai kan? Iya. Iya. Betul nggak? Hanya saja kita harus bijak makanan apa yang Tuhan inginkan. Itu ada di imamat kan? Yang kita sudah pernah bahas. Hanya saja jumlahnya. Kita harus bijak juga. Makanya cukup menarik. Kenapa lu diperintahkan Tuhan untuk makan daging? Itulah salah satunya. Contoh nih Pak, dari mulai sebenarnya anak kecil juga makan juga sudah pada cukup sesuai porsi ya Pak. Jadi kita nggak boleh cekokin supaya lagi masa pertumbuhan. Nggak apa-apa lah dia makan sampai 2 piring, 3 piring gitu, itu juga nggak boleh ya Pak ya. Makanya Bu, ini cukup menarik. Ingat doa Bapa kami? Ya, berikanlah kami dari makan kami yang secukupnya. Itu berlaku hanya untuk orang dewasa, untuk anak-anak atau untuk anak-anak juga nggak? Anak-anak paling Pak. Iya. Semua kan? Iya. Benar Pak. Betul nggak? Benar kan? Iya, betul. Itu tidak berlaku hanya untuk para atlet kan? Atau untuk orang dewasa, untuk anak-anak tidak kan? Ingat, ketika anak itu bertumbuh dari kecil sampai dewasa, ketika waktu anak-anak itu lebih cepat tumbuhnya? Kan tidak? Kan sesuai semua. Berarti kan makanan yang dikonsumsi juga harus sesuai semua kan? Secukupnya juga kan? Betul nggak? Iya. Harus ini kan, paralel kan? Ya itulah. Makanya kenapa banyak anak kecil dicekokin makan makanan gitu untuk masa pertumbuhan, akhirnya apa? Obesitas kan? Iya. Iya. Itulah. Iya. Mitos yang harus dipatahkan. Oh, bilang orang anak kecil gemuk membawa keberuntungan atau apa, lucu. Oh iya. Ya memang dilihat lucu, tapi kalau lihat anak itu kalau berlari atau bermain kan dia ngos-ngosan, kasihan kan anak itu. Oh, jadi memang nggak ini juga ya Pak ya, nggak harus sesuai dengan porsi ya. Karena kan suka ngomong nih, nggak apa-apa kalau dia mah nggak apa-apa, lagi masa pertumbuhan ini kok, namanya anak-anak itu padahal tidak ya Pak ya. Tidak, bukan berarti kita kasih lebih terus dia lebih cepat tumbuh kan
Kan tetap sama. Iya, iya, iya. Benar nggak? Nah, bahkan ini ya, banyak yang terjadi di luar. Anak-anak terutama bagi anak-anak perempuan, kebanyakan kan mereka dikasih daging dan sebagainya kan ya, supaya dia cepat bertumbuh. Akhirnya apa? Terjadi yang namanya menstruasi lebih awal kan? Awal ya. Betul nggak? Oh, Sekarang terjadi kan? iya, iya. Karena apa? Over. Betul. Itulah. Kan ini sekarang banyak terjadi kan? Yang harusnya umur sekian baru menstruasi, tapi dia lebih awal. Lebih cepat jadinya ya Pak ya. Nah, lebih Kayak cepat. Nah, ini dipaksa. kan benar, ini kan menjadi satu bukti. Apa yang kau tabur, engkau tuai. Betul kan? Kita makan cabai rasa pedas. Itu udah Waduh. pasti. Itu udah hukum sains. Ini jadi kita memang harus mengikuti ya Pak untuk menjaga kesehatan buat anak-anak juga. Nanti kan kita punya cucu juga nih. Perlu dikasih tahu ya. Oh ya, harus Karena dong. Itu sangat penting. Anak-anak itu penting sekali, Bu. Kenapa? Mereka empunya kerajaan surga loh. Betul kan? iya. Iya, iya. Iya kan? Jadi pola makannya dari kecil pun sudah harus dikasih tahu, diatur gitu ya Pak ya. Ya, betul. Makanya banyak umatku binasa karena tidak berpengetahuan kan? Ya. Benar, Pak. Betul kan? Tuhan tidak pernah perintahkan loh untuk makan banyak-banyak atau ini tidak. Makanya di doa Bapa kami, berikanlah kami makanan secukupnya. Itu berlaku untuk semua umur. Tidak peduli kamu wanita, kamu pria, kamu negro, kamu bule, atau Asia, semua sama. Yes. Oke? Ya Pak. Pak, satu lagi Ya. Pak, pertanyaan terakhir Pak. Silakan. Kalau dilihat, saya pernah baca, saya lupa apakah itu sebagai suatu jurnal ilmiah dalam suatu penelitian mengenai penyakit Alzheimer. Iya. Ternyata kalau kita lihat bahwa kandungan manfaat daging sapi itu termasuk bisa membantu untuk mengurangi seseorang itu terkena penyakit Alzheimer ya Pak ya. Betul. Nah, di jurnal ilmiah atau penelitian yang saya baca itu ternyata katanya ini Pak ya, setelah diteliti bahwa kandungan emas yang orang yang sering memakai emas, khususnya pakai di mana leher buat para wanita, cowok di gelang ya, itu sebenarnya bisa membantu meningkatkan faktor Alzheimer di badan Pak. Apakah itu benar atau enggak ya Pak? Tidak. Sayangnya penyakit Alzheimer tidak ada obatnya. Alzheimer hanya bisa kita cegah, kita perlambat. Tidak ada yang bisa menyembuhkan Alzheimer. Dan tidak ada firman Tuhan yang suruh kita makan emas. Emas banyak tertulis di Alkitab. Tapi tidak ada satupun yang Tuhan suruh kita makan. Maksudnya dengan memakai emas bisa meningkatkan. Memakai emas. Sekarang gini, kita berpikir secara sederhana aja ya saudara-saudara. Jadi gini, kalau banyak teori beredar di luar, kita berpikir secara sederhana saja supaya kita bisa mengerti. Bagaimana caranya emas itu bisa mengurangi, padahal dia hanya menempel. Sedangkan kulit kita tuh mengandung beberapa lapis. Endemis kita ini ada beberapa lapis. Tuhan sudah ciptakan kulit kita ini luar biasa. Pelindung yang luar biasa ini. Iya. Berarti Betul kan? Iya. Makanya bukan emas aja dong Pak ya. Beberapa produk juga yang dibilang kalau dipakai di sini bisa ngilangin jadi jantung gitu, seperti itu gimana Pak? Ya makanya sesuatu yang padat, bagaimana dia bisa meresap ke dalam? Ini ilmu kimia kan? Sesuatu yang cair baru dia bisa. Kalau cair kan dia bergerak. Kalau padat kan dia ini. Kan tapi dalam beberapa dekade belakangan nih Pak ya. Sempat ada beredar bahwa termasuk saudara saya yang menderita
penyakit darah tinggi, ya kan, jantung. Dia ikut tuh Pak yang namanya apa sih, pakai giok. Ya, oke. Ya begitulah, something like that lah. Oke. Dari Korea, ya dari negara Saya dari tahu. suatu negara. Jadi katanya setelah dia mengikuti itu, jantungnya dia tuh dia merasa lebih enak gitu loh. Dalam pengertiannya Sebenarnya dia yang jalan, dibangunkan sugestinya. Jadi dibangunkan itu yang sugesti. jadi itu yang dibilang bisa imun dari dalam keluar ya Pak, karena keyakinan Iya. gitu ya Pak. Iya. Sugestinya. Sekarang pertanyaan, kenapa kita tidak mentaati firman Tuhan, kita mengikuti firman Tuhan? Betul kan? Ya. Tuhan perintahkan kita untuk makan, bukan untuk memakai apa dan sebagainya. Nggak ada sih memang. Tidak ada. Pak, ya. Pak, nambah lagi nih Pak, kalau andai kata itu dari luar ya Pak ya, bagaimana dengan ada kan kalau kayak apa sih, minuman air putih yang disaring dengan batu-batu macam-macam sehingga keluarnya tuh benar-benar menjadi air yang murni gitu deh, yang layak untuk dimakan. Ya, kalau air Pak. Kalau gimana kalau itu Pak? Air apa maksudnya? Jadi saya Kan pernah air minum nih Pak, air minum yang buat kesehatan. Kalau saya sih berpikirnya masuk akal karena itu kan memang dari ciptaan Tuhan, dari tanah gitu ya. Itu kayaknya masih masuk akal karena yang Bapak tadi bilang cair itu kan masih bisa apa? Tapi kalau yang cuma dipakai masuk ke dalam itu mungkin yang gitu ya Pak? Iya benar. Jadi gini, kita berpikirnya secara sederhana aja ya. Jadi kita hubungkan firman Tuhan dengan ilmu sains. Ya, seperti Pak Les bilang, air itu mengandung mineral. Ketika kita konsumsi, terjadi reaksi di dalam tubuh kita. Maka itu yang penting diserap, yang tidak penting itu dibuang. Bisa melewati keringat, bisa melewati air kencing, ya kan, melewati proses di ginjal. Tubuh kita sudah bisa melakukan sendiri dengan otomatis. Itulah kelebihan dari tubuh kita. Ya kan? Nah, Tuhan perintahkan kita untuk makan. Makanya perintah Tuhan pertama apa? Makan. Kelolalah semua ini dan makanlah. Iya. Berarti kan makan sangat penting sebenarnya, saudara. Oke. Betul kan? Ketika Tuhan melakukan mukjizat, membangkitkan Lazarus dari kubur, apa perintah Tuhan pertama? Makan. Suruh saudara kan kasih makan kan? Selalu kasih makan. Itulah. Berarti apa? Makan itu penting. Makanya tanpa kita sadari firman Tuhan sudah kasih dia makan. Paling gini aja. Sebenarnya itu penting. Berarti makan itu penting. Makanya kita di acara kita ini kita bahas makanan apa yang baik dan tidak baik. Iya. Supaya kita bisa tahu, bisa lebih jelas dapat gambaran yang utuh. Mana yang Tuhan inginkan, mana yang Tuhan tidak inginkan. Wah Pak, nggak terasa Pak waktu Pak. Padahal masih, baru di 3 nih Pak ya, zat besi ya Pak. Baru 2 halaman Pak, pertanyaannya udah panjang ini Pak. Betul, makanya Tuhan perintahkan kita untuk semua makan ini. Kita juga dibekali hikmat, dibekali pengetahuan. Salah satunya adalah ilmu medis, ilmu kimia, ilmu sains. Betul kan? Nah, ilmu sains itu tidak berubah. Bukan ilmu tafsir. Betul ya? Setuju saudara ya? Setuju. Ya kan? Cabai rasa pedas. Udah pasti itu. Cabai manapun pasti rasa pedas. Ya kan? Gula manis. Madu manis. Nggak ada madu asin. Nggak ada. Nah, itu kan ilmu sains. Makanya, apa yang Tuhan perintahkan daging-daging ini baik dan ini tidak baik. Ribuan tahun lalu sampai hari ini tetap sama. Kandungannya tidak pernah berubah. Tidak berubah ya Pak ya? Sapi zaman dulu sama sapi zaman sekarang sama aja ya Pak? Ya, yang berubah apa? Teknologi cara mengolahnya, Bu. Oke. Nah, ini yang harus kita harus bijak.
Jangan karena kita melihat, oh ini mengandung kandungan daging sapi pasti baik. Belum tentu. Lihat dulu bagaimana dia pengolahannya. Nah, supaya kita tahu dari mana pengolahan yang baik, kembali lagi pada firman Tuhan. Tuhan juga mengajarkan cara mengolahnya. Betul kan? Ya. Nah, kita ikuti semua apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan firmankan, itu semua baik. Tidak ada satupun yang buruk. Salah satunya seperti roti mana. Ya kan? Engkau boleh ambil hanya pada hari itu aja. Ya. Ya kan? Tidak boleh ambil lebih kan? Iya. Kalau lebih, rusak kan? Iya. Nah, itu udah satu tanda. Bahwa makanan juga tidak boleh terlalu lama untuk disimpan. Betul kan? Iya. Nah, kalau makanan itu bisa awet berhari-hari, nah itu satu tanda tanya. Sesuai dengan firman Tuhan nggak ini makanan ini? Oke. Nah, sebenarnya Tuhan sudah singkapkan itu. Sebenarnya Tuhan bisa kan membuat suatu mujizat roti mana itu awet kan? Sebenarnya bisa nggak, saudara? Bisa, pasti. Bisa kan? Dia Maha Kuasa. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Nah, itu suatu tanda bagi kita untuk mengerti. Oh, makanan itu hanya boleh tahan hanya 1 hari. Oke, Itu yang Pak baik. Jimmy. Oke? Nah, Ya. terima kasih atas bahasannya. Luar biasa sih. Nggak terasa waktu ini, Pak ya. Aduh, Ya. nunggu Baru 1 dua minggu lagi ke halaman. depan nih. Ya, baru 2 halaman jalan, tapi ada pertanyaan yang berhubungan dengan daya ingat nih, Pak ya. Pertanyaan saya jadi ya menambah pengetahuan. Sebenarnya kalau saya bilang mungkin ya saya mewakili pertanyaan saya ini termasuk yang Ya, mewakili juga ada beberapa ya. yang melihat saudara-saudara kita yang melihat mungkin juga pernah punya pikiran kok gue juga lupa apa mungkin pada saat dia beberapa kali operasi ya kan dia juga jadi pelupa juga. Nah mungkin jawabannya kan bisa kita temukan nih di hari ini bahwa ya tubuh kita juga bisa melakukan self healing yang tentunya kita juga dukung nih dengan makanan salah satunya yang mengandung zat besi ya Pak ya boleh dikatakan ya Zat supaya besi juga sayur-sayuran, salah satu sayur-sayuran rempah adalah ketumbar. oh, oke. Ketumbar. Baik dulu. Ketumbar. Jadi minimal dengan makanan ya daging plus sayuran yang mengandung zat besi ya minimal meningkatkan daya ingat kita. Betul Oke, sekali. kalau sebagai kata kunci mungkin Pak Jimmy minggu depan kita mau masih bahas di sini lagi Pak di zat besi. Kita ada sedikit poin lagi untuk habiskan ini. Terus berikutnya kita akan ke materi makanan laut. Itu juga Tuhan perintahkan apa yang ikan mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan. Itu ada juga. Wow, menarik. Ya menarik lagi nih ya kan. Dan kita akan bahas secara ilmiahnya. Kita akan bahas secara ilmiahnya. Oke. Ya oke Pak, kalau begitu terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami semuanya. Saya percaya bahwa setiap yang menonton diberkati, menambah pengetahuan, menambah ilmu juga, ya kan? Saya sama Bu Roli pun juga pasti terberkati. Menambah juga ilmu saya dan juga Bu Roli. Terima kasih Pak Jimmy. Saudara-saudara, bagi yang mendengar YouTube, kalau ada pertanyaan atau sebagainya, walaupun di luar dari makanan kosher, boleh tulis di kolom. Kita akan bahas minggu depan. Iya, Pak Jimmy, sebelumnya nih Pak Jimmy Pales. Jadi memang kita banyak bertanya ini. Sebenarnya saya dengan Pak Les ini mewakili mungkin orang-orang di luar sana yang mungkin punya pertanyaan yang sama gitu. Jadi maklum banyak bertanya sekali Pak Jimmy. Ya. Dengan senang hati Bu. Karena memang di situ kan orang, apa permasalahan yang ada gitu. Ya. Tuhan ingin kita hidup sehat. Dengan kita hidup sehat, kita menyenangkan hati Tuhan. Yes. Amin. Thank you Pak Jimmy. Iya Pak Jimmy. Sama-sama. Thank you juga. Sampai jumpa ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Shalom. Shalom.